Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Prisa Songko atas sepatah dua patah kata sambutannya dan sebagai pengantar gitu diskusi kita pada sore hari ini. Nah, mengingat waktu yang sudah semakin sore, mungkin bisa langsung saja saat ini kita langsung masuk kepada materinya, yaitu tentang mengenal hidroponik. Coba Kang Alfi udah bisa share screen-nya belum? Ya siap, bisa Kang Ucup. Oke. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah pada kangen nih kayaknya nih ketemu offline nih. Nah, ini sudah muncul nih ya, ininya share screen-nya. Oke. Mulai dari sini kita persilahkan kepada Kang Dedi Jamaluddin selaku pemateri pada diskusi senja berjudul mengenal hidroponik. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah Kang, sehat Kang. Jargon dulu ya, jargon biar semangat. Siap nggak? Oke, ayo jargon yuk kawan-kawan, on cam dong. Masa pada off cam gini, biar saling melihat gitu kan semangatnya di sore-sore kayak gini. Ayo on cam. Oke, mantap nih. Udah siap belum? Siap, Kang. Siap banget. Siap. PCT, Lestari. Lestari. PCT, Lestari. PCT. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Langsung saja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada diskusi senja ini. Yang mana pada diskusi senja ini kita akan mengenal bagaimana gambaran materi mengenai hidroponik gitu. Namun di sini saya tidak akan banyak menjelaskan gitu karena di sini saya hanya selaku pendamping yang nantinya bakal mendampingi pemateri kita gitu. Yang mana nanti materi ini akan disampaikan oleh Kang Rifki Baihaqi gitu. Kang Rifki gimana? Ya, ya Kang, siap Kang. Sedang Sudah nyebrang siap dulu. belum? Ya. Sebentar lagi, sedang nyebrang Kang. Lagi Ya, nyebrang, baik. siap. Ya. Maaf Oke. ya, maaf. Ya, ya. Oke. Jadi sambil menunggu Kang Rifki, Akang sedikit ingin bertanya dulu nih. Sebelumnya teman-teman di sini mungkin udah ada yang tahu nih. Oh iya, terlupa. Lupa saya. Yang terhormat kepada demisioner PCT yaitu yang diwakili oleh Teh Lita dan Teh Ulpi. Apa kabar Teh Ulpi, Teh Lita? Halo Dedi. Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Ya, salam ya Teh untuk Kang Teteh Demisioner 2020. Iya. Siap. Yang terhormat kepada BPH Umum UKM FPCT 2021, Kang Ahmad Rifai, ada nggak nih? Atau Kang Daus? Hadir. Siap. Kabar gimana nih? Alhamdulillah baik. Oke. Dan para jajarannya gitu, asik. Para sekretarisnya, para bendahara umumnya gitu. Dan yang lainnya gitu. Dan di sini saya sebelum masuk ke materi ingin sedikit
bertanya nih pada teman-teman. Sebelumnya mungkin teman-teman udah ada yang tahu gitu dari kata hidroponik gitu. Di sini saya ingin bertanya apa sih hidroponik itu gitu. Ada yang ingin mencoba menjawab terlebih dahulu nggak gitu? Kita sifatnya diskusi ya, santai aja. Ayo teman-teman yang misalkan mau menjawab bisa langsung on mic-nya, perkenalan terus dari divisi apa, subdivisi apa ya teman-teman ya. Ada nggak nih yang ingin mencoba gitu, memahami arti kata hidroponik, apa sih hidroponik itu gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah baca gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh? Nama saya Amarullah dari divisi budidaya. Mungkin pengetahuan saya akan menjawab hidroponik itu apa. Menurut saya pengalaman ya, hidroponik itu menggunakan air sih. Tanaman Jadi, yang air tanpa tanah. Udah. Oke. Jadi menurut Kang siapa? Kang Amrul atau siapa? Amar. Oh iya, Kang Amar nih. Menurut Kang Amar tadi katanya budidaya tanaman menggunakan air. Nah, dari teman-teman yang lain ada nggak nih? Mungkin izin menjawab ya Kang. Iya, siap. Nama saya Rizky Adi. Iya. Silakan. Dari kata hidroponik itu kan kita sudah baca gitu kan. Yaitu sistem pertanian yang menggunakan air. Mungkin yang dapat saya tambahkan menggunakan air dengan berbagai nutrisi seperti AB mix. Seperti itu Kang. Iya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut slide-nya biar kita bahas bareng-bareng. Nah, langsung aja ya masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, masih ada. Ya, silakan. Iya, Kang Dedi gimana? Iya, silakan Ki. Ya, langsung mulai aja ya. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman saya, para BPH, Kang Dedi, Kang Ripai, dan semua nama-nama yang belum saya sebutkan. Jadi hari ini saya dititipin presentasi oleh oleh Kang Dedi ya tentang hidroponik. Langsung aja kali ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berdasarkan definisinya hidroponik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang berarti daya atau kerja. Jadi dapat kita pahami bahwa hidroponik berarti bercocok tanam dengan memanfaatkan air sebagai media tumbuh tanaman dan mengambil unsur hara mineral yang dibutuhkan dan dari larutan nutrisi yang dilarutkan dalam air. Nah, beberapa tanaman yang sering ditanam secara hidroponik yaitu sayur-sayuran seperti pakcoy, sawi, bayam, selada, kangkung, kobis, tomat, timun, dan sebagainya. Yang kedua itu bunga seperti ros, orkid, dan sebagainya. Herba, kemudian ada herba seperti basil, mint, parsley, dan yang lainnya. Kemudian ada buah-buahan seperti stroberi, melon, dan lain-lain. Nah, hidroponik pun ada beberapa hidroponik pun punya beberapa macam media tanam ya. Yang pertama itu rock wall. Jadi rock wall merupakan salah satu media tanam alternatif dalam berkebun hidroponik atau berkebun tanpa tanah. Rock wall sangat berguna pada sistem hidroponik karena berkemampuan menahan berkemampuan menahan bukan hanya air, tapi juga mengikat udara, yaitu oksigen atau aerasi dalam jumlah besar yang dapat memberikan space bagi akar untuk tumbuh dan menyerap nutrisi dengan baik. Struktur rock wall
juga bagus untuk menopang bagian-bagian vegetatif pada tanaman supaya tanaman itu bertumbuh tegak. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ada hidroton. Hidroton merupakan media tanam hidroponik yang terbuat dari bahan dasar lempung yang dipanaskan. Bentuknya bulat-bulatan dengan ukuran variasi antara 1 sampai 2,5 cm. Dalam bulatan-bulatan ini terdapat pori-pori yang menyerap air, sehingga dapat menjaga ketersediaan nutrisi. Hidroton memiliki pH netral dan stabil. Dengan bentuk yang bulat, tidak bersudut, maka dapat mengurangi resiko merusak akar. Dan ruang antar bulatan ini bagus untuk ketersediaan oksigen bagi akar. Hidroton juga dapat dipakai berulang-ulang, cukup dicuci saja dari kotoran atau lumut alga jika akan digunakan untuk penanaman selanjutnya. Nah, yang kedua, kokopit. Kokopit itu intinya apa ya? Intinya jadi dia media tanam yang berasal dari bekas kelapa ya, bekas rebuk kelapa. Ini nih media tanam yang paling mudah lah, karena kan namanya juga kelapa ya, paling mudah ditemukan. Terus salah satu manfaat menggunakan kokopit itu yaitu dapat menahan air serta memiliki unsur kimia yang lumayan banyak. Selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah perlit. Perlit merupakan produk mineral berbobot ringan serta memiliki kapasitas tukar kation dan memiliki sumber daya mineral dengan jumlah cadangan yang cukup banyak di Indonesia. Perlit merupakan produk pendinginan cepat dari magma berkomposisi riolit membentuk tipe batuan riolit gelas yang amorf atau tanpa kristal. Perlit umumnya berwarna abu-abu muda hingga abu kehitaman. Sebagai campuran media tanam, fungsi perlit adalah untuk menurunkan berat jenis dan meningkatkan daya serap air. Namun, penggunaan perlit sebagai media tanam sebaiknya dikombinasikan dengan bahan organik untuk mengoptimalkan tanaman dalam menyerap unsur-unsur hara. Selanjutnya. Nah, kemudian ada sekam bakar. Sekam bakar merupakan limbah yang didapat dari hasil bekas gilingan padi dan kemudian dimanfaatkan menjadi media tanam. Walaupun sekam padi sering dianggap sebagai limbah, dengan pengolahan yang tepat, ia bisa dimanfaatkan menjadi media tanam. Hasil dari pemanfaatan tersebut umumnya adalah sekam bakar. Dalam dunia pertanian, sekam ini sering digunakan untuk menggemburkan tanah, bahkan seringkali diolah menjadi pupuk kompos. Nah, hidroponik pun metode penanaman hidroponik pun ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu tidak memerlukan tanah yang luas sehingga bisa menghemat tepat. Kedua, tidak perlu menyangi rumput atau gulma. Ketiga, menghemat tenaga kerja. Keempat, menghemat air. Kelima, pertumbuhan tanaman lebih cepat dan kualitas hasil tanaman dapat terjaga. Tapi kenapa kalian ada yang tahu nggak kenapa hidroponik itu tidak perlu menyangi rumput? Jawabannya gampang banget. Coba ada yang mau jawab nggak? Halo? Lanjut aja Ki, lanjut Ki. Oke, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, hidroponik pun mempunyai kekurangan, yaitu modal awal yang relatif mahal. 2, penggunaan listrik yang cukup besar. 3, ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit. Yang keempat membutuhkan ketelitian ekstra dalam bercocok tanam dengan metode hidroponik. Nah, sistem dasar hidroponik. Ada 6 tipe dasar sistem hidroponik, yaitu sistem Wick, water culture, flood and drain, sistem drip, NFT, dan aeroponik. Sistem dasar ini bisa dimodifikasi sesuai kemauan Anda. Kreativitas Anda bisa diasah dalam merancang sistem hidroponik untuk tanaman Anda. Ada ratusan variasi pada tipe-tipe dasar dari sistem, tetapi
semua metode hidroponik adalah variasi atau kombinasi dari keenam sistem ini. Nah, saya jelaskan sesuatu ya. Sistem itu. Jadi yang pertama adalah sistem wick atau sistem sumbu. Sistem wick ini merupakan teknik irigasi pasif paling sederhana dalam metode hidroponik. Oleh karena itu, teknik ini sangat membantu bagi pemula yang tertarik dan ingin mencoba bertanam secara hidroponik. Yang kemudian, tolong digeser slide-nya. Nah, sistem ini disebut sistem sumbu karena memanfaatkan sumbu atau kain flanel yang menghubungkan antara larutan dengan media tanam. Sistem WIC ini bekerja dengan menyerap larutan nutrisi menggunakan sumbu kemudian mengalirkannya ke akar tanaman. Nah, sistem WIC ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah sederhana, mudah dan murah. Tanaman mendapatkan suplai air, nutrisi, dan oksigen secara kontinu dan tidak memerlukan listrik. Kekurangannya, air cenderung boros karena yang terserap sumbu tidak baik lagi ke tandon atau wadah. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh, ini adalah langkah-langkah sistem WIC dengan media sekam bakar. Dan kebetulan yang digambarkan di presentasi ini hanya sistem WIC saja ya. Jadi yang pertama, siapkan alat-alat peralatan. Nah, yang kedua, siapkan alat-alat yaitu botol bekas, kain flanel, cutter, sedotan, dan solder. Nah, yang kedua, potong botol menjadi 2. Nah, yang ketiga, kemudian lubangi tutup botol dan masukkan kain flanel. Nah, yang keempat, pasang tutup botol tadi dengan kain Jadi gimana ya? Jadi tutup botolnya dipasang sama botolnya gitu kan. Yang kelima, lubangi tutup botol dengan solder untuk memasukkan sedotan. Yang keenam, masukkan sedotan untuk suplai O2 layaknya sebagai saluran ventilasi. Yang ketujuh, masukkan air nutrisi, taruh 1 set bagian atas botol tadi. Yang kedelapan adalah gunakan media seperti sekam. Yang kedelapan kemudian dimasukkan media tanamnya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, terima kasih. Gimana Kang Dedi? Iya. Iya, kenapa? Ada yang mau ditambahkan tidak? Ya, cukup sih. Mungkin terima kasih kepada Kang Rifki yang sudah baik sekali gitu memaparkan materi mengenai hidroponik ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan, dan mungkin tibalah saatnya kita gitu untuk berdiskusi gitu, tanya jawab. Untuk tanya jawab ini mungkin dari kita gitu untuk membuka 3 penanya terlebih dahulu untuk satu sesi ini. Dipersilakan kepada yang ingin bertanya gitu. Oke, terima kasih ya kepada Kang Rifki dan Kang Dedi atas penjelasannya gitu. Sungguh sangat jelas nih, mantap banget. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan on mic, lalu perkenalkan diri ya. Ayo dong kawan-kawan, biar kita sama-sama belajar, kita diskusi aja, jangan tegang-tegang. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Kang. Waalaikumsalam. Sok. Izin bertanya itu mengenai sistem gitu. Mungkin yang sering dihadapi kendala-kendala yang dalam sistem gitu yang seperti apa gitu Kang? Yang sering-sering dihadapi mungkin dari hama atau seperti yang lain-lainnya gitu. Gimana tuh Kang? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Erik. Mungkin Kang Rifki mau menjawab atau bagaimana Kang Rifki? Duluan Kang Dedi saja dulu yang jawab. Oke,
langsung jawab aja ya, Kang Erik. Izin menjawab untuk terkait sistem week, kendala yang sering terjadi gitu. Karena saya juga sudah mencoba gitu untuk sistem week ini. Yang pertama itu dari lumut biasanya. Lumut yang mudah tumbuh di dalam tandon nutrisi gitu. Mengapa lumut ini sering sekali gitu dan mudah sekali gitu untuk tumbuh di sistem week ini? Menurut saya itu karena kan sistem week ini kita sistemnya tidak mensirkulasikan si nutrisi sehingga terjadinya pengendapan pada si nutrisi ini. Maka dari itu, dari hasil endapan itu terjadilah lumut gitu pada tandon nutrisi ini. Nah, untuk yang kendala selanjutnya itu mungkin dari segi tanamannya gitu, itu terbatas. Dia hanya untuk sayuran daun saja gitu, tidak bisa menggunakan tanaman seperti cabai ataupun buah-buahan yang lainnya gitu. Karena untuk tandon nutrisinya itu sendiri itu batasannya tidak cukup gitu untuk pertumbuhan pada tanaman ini gitu, pada tanaman cabai ataupun tanaman yang berkambium yang memang memiliki batang sejati gitu. Artinya yang mampu berdiri menopang gitu. Nah, jadi untuk kendala yang selanjutnya itu dari sistem week itu yang akan alami gitu. Itu biasanya lelah gitu. Lelahnya mengapa? Karena jika kita menggunakan sistem week ini, karena ini perlu adanya pembersihan gitu, ataupun pembersihan tandon gitu ya. Sebenarnya sama untuk sistem yang lain pun itu membutuhkan pembersihan tandon nutrisi ataupun si tempat tinggal tanamannya itu sendiri. Namun untuk sistem week ini lebih ribet gitu. Jadi lebih banyak tenaga ekstra pekerjaannya gitu. Karena kan jika kita menanam menggunakan sistem week lalu dengan jumlah yang begitu banyak, nah itu pasti tidak efisien gitu untuk membersihkannya dengan seorang diri gitu. Nah, mungkin dari saya segitu sih jawaban dari saya. Cukup. Baik, Baik, terima Kang. kasih. Terima kasih atas jawabannya, Kang. Gimana nih, Kang Boleh Erik? sharing, Udah boleh puas sharing banget sedikit tuh. nggak nih, Kang? Boleh sharing sedikit nggak, Kang? Iya, Boleh, sok, Kang silakan. Erik. Boleh. Mungkin ya setahu saya gitu yang saya lihat sendiri gitu ya. Sistem week sendiri itu banyak sebagian orang yang menggunakan sistem week dengan berbagai tanaman seperti cabai juga itu ada melon. Nah, cuman dari sebagian orang itu dia melihat nutrisinya itu Kang selalu mengontrol keadaan nutrisi. Nah, mungkin apakah itu sebagian dari kelebihan atau keuntungannya gitu Kang? Bagaimana tuh Kang? Oke, izin menanggapi terkait tanaman cabai yang bisa ditanam di sistem week ini ya. Itu menurut Akang masuknya kombinasi ataupun sebuah keuntungan juga bisa masuk ke dalam keuntungan, bisa masuk ke kerugian juga, bukan kerugian sih, hambatan juga itu bisa. Yang keuntungannya itu menurut Akang itu kita bisa memvariasikan berbagai macam flora-flora gitu seperti tanaman-tanaman yang lainnya gitu. Jadi tidak terpacu kepada tanaman itu saja. Terus untuk kerugiannya bukan kerugian sih, kekurangannya gitu. Jika tanaman cabai itu kita tanam menggunakan sistem week itu menurut saya terhambat daripada pertumbuhannya karena kan nutrisi yang diserap itu kan cukup besar juga gitu. Menurut saya sih seperti itu sih. Mungkin
ada tanggapan lagi gitu. Apalagi? Baiklah Kang, terima kasih. Mungkin sudah cukup dari saya. Ya, baik. Terima kasih Kang Erik atas pertanyaannya gitu. Oh ya, nih ada pertanyaan dari Pak Cempakasari. Kang, izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa tidak perlu memerlukan semai rumput. Oh, mungkin maksudnya menyiangi rumput ya. Kalau boleh tahu itu kenapa ya, Kang? Tuh, Kang Rifki. Siapa tahu Kang Rifki bisa menjawab pertanyaan dari Teh Sekar ini. Nah, ya Kang Rifki, ayo beritahu dong. Beri paham. Mengapa? Halo Kang Rifki. Ya, silakan Ki, jawab Ki yang tadi lokasi Ki. Bisa diulang? Ada di kolom chat Ki. Nih Kang, izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa tidak memerlukan penyiangan rumput. Boleh tahu itu kenapa ya Kang? Oh, iya kan, penyiangan rumput kan, ini kalau yang saya pahami ya, bisa dibenerin lah Kang Deddy. Mudah-mudahan akang-akang di sini bisa ngebenerin jawaban saya. Penyiangan rumput itu maksudnya mungkin apa namanya? Kan hidroponik ini kan tidak memerlukan lahan ya. Jadinya apa? Gimana ya? Hidroponik kan tidak memerlukan lahan. Nah, karena tidak memerlukan lahan itu, tidak memerlukan lahan yang alami ya maksudnya. Maka penyiangan rumput itu tidak perlu dilakukan. Kayak misalnya saya mau nanam apa ya? Misalnya saya mau nanam apa ya? Cabai lah misalnya gitu ya. Tapi di lahan asli gitu kan. Kalau lahan asli kan ya mungkin ada rumput-rumputnya. Jadi harus disiangi dulu lah. Cuman kalau misalnya hidroponik kan tidak perlu karena dia apa namanya lahannya itu ya udah dibentuk sendiri lah, alternatif gitu tuh. Ya itu aja sih, terima kasih. Bisa dikoreksi ya Kang Deddy. Kang Deddy bagaimana? Iya, izin menambahkan. Mungkin jawaban dari Rifki itu karena sistem hidroponik ini menggunakan sistem yang modern lah, ya, ibaratkan tidak konvensional gitu, ya, dengan menggunakan lahan gitu, sehingga pertumbuhan gulma itu tidak ada. Mungkin bukan mungkin untuk gulma itu di tanaman hidroponik itu masuknya ke dalam lumut gitu. Jadi kita hanya membersihkan lumut saja tanpa adanya penyiangan gitu. Karena kan lumut ini tidak perlu disiang, dia perlu diberhentikan terlebih dahulu untuk sistem hidroponiknya itu sendiri gitu, tidak dijalankan terlebih dahulu gitu. Kita kosongin gitu nutrisinya di tandon lagi di palang di tempat tumbuhnya itu. Jadi cukup kita memberhentikan terlebih dahulu tanpa adanya asupan nutrisi. Nah, sehingga kita tidak perlu capek-capek lagi untuk membersihkan si lumut ini. Nah, mengapa tadi tidak ada penyiangan? Karena sistemnya ini kita menggunakan sistem modern gitu, lebih modern, tidak konvensional di tanah gitu. Karena kan untuk si gulma ini biasanya rerumputan ya biasanya kan. Kalau kita itu sering mendefinisikan gulma ini adalah rerumputan gitu. Tetapi kalau kita lihat dari pengertian gulma itu sendiri merupakan tanaman pengganggu gitu. Tidak hanya rerumputan, tetapi gulma di tanaman hidroponik pun ada, tetapi bukan rerumputan jenisnya. Jenisnya itu adalah dari lumut gitu gulmanya. Jadi beda untuk gulma di sistem hidroponik ini dengan sistem konvensional itu berbeda gitu. Jadi tidak perlu disiangi untuk si lumut ini, cukup diberhentikan terlebih dahulu dari sirkulasi nutrisinya ini, tidak perlu ada suplai nutrisi apapun yang masuk gitu. Nah, seperti itu mungkin dari saya tambahannya. Mungkin jika ada yang teman-teman tahu gitu,
bisa sharing-sharing gitu. Pengalamannya bisa di-sharing gitu. Terima kasih Kang Deddy atas jawabannya. Gimana nih teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau menambahkan gitu berdasarkan pengalaman atau sepengetahuan teman-teman yang lain? Kang izin bertanya, Sok, Kang Amrul. apakah dalam hidroponik apakah cahaya matahari akan berpengaruh terhadap tanaman hidroponik? Yang saya lihat cahaya matahari tersebut akan menumbuhkan sebuah lumut. Apakah sebuah lumut itu akan mempengaruhi nutrisi tanaman hidroponik tersebut? Makasih Kang. Terima kasih Kang Amar atas pertanyaannya. Sok, Kang Deddy dijawab nih. Aduh, ini Kang Rifki nih coba dulu nih jawab. Kang Rifki gimana? Kang Rifki-nya tadi izin katanya mau pulang dulu. Oh, izin dulu ya. Oke. Ya Kang, Tuh ada tuh. mau ambil motor dulu bentar. Siap-siap. Nah, tadi terkait sinar matahari ya. Oke. Sebenarnya untuk tanaman hidroponik ini itu membutuhkan juga cahaya matahari. Namun cahaya matahari di sini untuk tanaman hidroponik itu sendiri tidak terpapar secara langsung. Ngerti nggak? Jadi ada naungan yang membatasi daripada sinar matahari itu sendiri. Nah, untuk bagaimana apa namanya sinar matahari ini mempengaruhi si nutrisi, itu pasti mempengaruhi karena dengan intensitas matahari yang berlebihan, si nutrisi ini biasanya pH-nya itu berkurang gitu, cepat berkurang sehingga pH yang masuk kepada tanaman ini gitu, suplai dari tandon itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan si tanaman. Nah, jadinya si matahari ini bisa menjadi sebuah faktor yang memang bisa merugikan juga gitu. Merugikannya dalam arti itu dapat mengurangi kadar pH gitu, pH air ya, pH air catatan ataupun pH dari nutrisinya catatannya itu, pH dari nutrisinya itu sendiri gitu. Jadi yang tadinya kita memasukkan kadar pH-nya itu yang saya tahu nih ya, misalkan ya kita itu memasukkan yang pertama itu di tandon pH-nya itu sebesar 1200 itu untuk tanaman di usia misalkan 15 sampai 30. Nah, itu seharusnya tersuplai gitu si nutrisi dengan pH segitu dengan adanya matahari gitu. Dengan cahaya matahari yang mengganggu daripada si nutrisi ini gitu. Sehingga pH-nya ini turun yang mana menjadi panas gitu kan. Si airnya ini kan otomatis menjadi panas. Nah, seperti kalian tahu, jika kalian terkena panas pasti kan layuh gitu kan. Nah, lemas juga kan. Nah, begitu juga pada tanaman gitu. Ketika si tandon nutrisinya ini panas gitu, terlalu kena matahari gitu, sinar matahari. Nah, itu otomatis si tanaman juga gitu, tanaman juga dapat layu gitu. Namun tidak menutup kemungkinan si tanaman itu bakal mati gitu. Jadi kita bisa menetralisirkan daripada panasnya matahari itu sendiri. Nah, makanya diperlukannya adanya naungan. Nah, naungan itu yang nantinya membatasi daripada asupan sinar matahari gitu, pencahayaan dari sinar matahari itu sendiri gitu, membatasi agar tidak terlalu panas juga karena kan tanaman yang kita tanam itu di hidroponik rata-rata sayuran kan yang kita tahu itu. Nah, kecuali tanaman padi yang gitu membutuhkan intensitas cahaya matahari langsung gitu. Nah, itu sok banget gitu untuk membuka lahannya tanpa adanya naungan gitu.
Kalau untuk tanaman sayuran itu kita perlu adanya naungan yang melindungi daripada si asupan nutrisinya ini. Biasanya sih untuk nutrisinya ini itu kita mengubur gitu, dikubur, biasanya sistemnya itu dikubur karena biar apa? Agar suhunya ini selalu netral gitu dan tidak terlalu panas gitu. Nah, mungkin dari Akang cukup sekian jawabannya gitu. Jika ada tanggapan, ya sok kita sama-sama belajar gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kang Deddy atas jawabannya. Gimana nih teman-teman, ada yang ingin menambahkan gitu sesuai kemampuan? Ya, So, Kang Amar. Sebelumnya Kang Amar ngerti nggak tadi apa yang saya jelasin? Mohon maaf jika kecepatan iya, gitu. iya. Terima kasih Kang atas jawabannya Kang. Ya, baik. Nah, ini gimana nih? Moderator, lanjut kemana nih? Lanjut nih Kang, masih ada yang nanya nih dari Kang Saprudin. Kang, punten izin bertanya, dalam tanaman menanam itu kan pasti ada yang namanya unsur hara dan lain-lain. Nah, untuk media hidroponik, unsur hara atau sejenisnya yang baik itu yang baik untuk tanaman dalam keadaan berapa ya Kang? Mohon maaf dan terima kasih sebelumnya Kang. Gimana nih Kang Deddy? Ada pertanyaan nih. Sok, bisa langsung dijawab. Sebelumnya di sini ada nggak teman-teman yang ingin mencoba menjawab gitu kan? Kita sifatnya ini adalah diskusi gitu. Mungkin dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah mencari literasi-literasi gitu, yang sudah membaca literasi, mungkin ada yang tahu gitu. Gimana nih teman-teman? Ada yang ingin mencoba menjawab gitu? Ada nggak? Ayo teman-teman yang ingin mencoba menjawab, kita di sini kan judulnya diskusi. Masa Iya, Kang Deddy judulnya kan terus yang diskusi. jawab? Iya, kan judul kita diskusi gitu. Tektok aja, tektok. Iya, berbagi pengalaman aja gitu, biar enak. Ada nggak nih dari teman-teman gitu yang mungkin pernah membaca literasi-literasi dari jurnal-jurnal, entah itu dari website kayak apa gitu, entah dari apapun itu, dari buku gitu. Nah, mungkin itu bisa kita diskusikan bareng-bareng di sini gitu. Karena kan judul kita itu adalah diskusi gitu. Jadi nggak satu arah gitu. Kita bareng-bareng gitu. Kita pecahkan masalah ini gitu. Terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Ada nggak nih sebelumnya gitu? Mungkin dari Kang Janatul Firdaus nih. Gimana Kang Daus? Bisa membantu nggak nih pertanyaan dari Kang Farudin ini? Dari Kang Saprudin. Maaf. Tidur nih Kang Dausnya nih. Oke. Oke. Mencoba menjawab deh dari pengalaman aja. Bukan dari pengalaman sih, sebenarnya dari baca-baca aja gitu. Yang saya baca ataupun yang pernah saya laksanakan gitu. Tadi terkait apa? Bentar. Unsur hara ya atau sejenisnya yang baik untuk tanaman dalam keadaan berapa? Oke. Izin menjawab dari pertanyaan Kang Saprudin. Ini terkait unsur hara gitu. Yang baik itu seperti apa gitu. Benar kan Kang Saprudin? Ada nggak nih orangnya? Jangan-jangan tidur lagi. Ada nggak Kang Saprudin? Oke, izin menjawab ya. Jadi yang pernah saya diskusikan itu, pernah diskusikan lagi. Yang pernah saya tanyakan gitu kepada senior-senior gitu yang pernah berpengalaman menggeluti gitu di hidroponik ini untuk unsur hara yang baik gitu. Biasanya kita melihat dari umur si tanaman itu sendiri gitu. Biasanya untuk unsur hara yang masuk kepada tanaman gitu,
ketika dari mulai penyemaian sampai pemanenan gitu. Nah, ini biasanya ada asupan-asupan nutrisi tertentu gitu. Yang mana untuk ketika persemaian itu si tanaman cukup membutuhkan asupan nutrisi dari air saja gitu. Tidak perlu menambahkan pupuk AB mix ya, yang kita kenal itu kan pupuk AB mix, benar nggak? Yang sering kita jumpai. Nah, itu tidak perlu menambahkan itu, cukup dengan air saja sampai si tanaman ini berumur biasanya kisaran 1 minggu gitu. 1 minggu baru kita berikan asupan nutrisi AB mix gitu. Biasanya asupan nutrisi ini yang saya pernah tanyakan gitu kepada senior yang pernah bergelut gitu di hidroponik ini, itu biasanya di angka 800 ininya gitu. ppm. Biasanya kan kalau untuk hidroponik ini kata-katanya itu menggunakan ppm gitu. 800 ppm. Nah, itu untuk kepekatannya itu segitu gitu. Kepekatan nutrisinya itu kisaran 800 sampai 800 gitu. 500 sampai 800 ppm yang saya tahu tuh. Saya lupa juga. Dan juga yang pernah saya pelajari dari senior yang terdahulu memberikan materi itu untuk suplai nutrisi ketika umur 7 hari sampai 15 hari itu dinaikkan ppm-nya gitu. Ketika umur berapa ya? Ya, ketika menginjak masuk umur 15 gitulah, 15 tahun gitu. Dari 7 kan tadi 7 sampai 15 tahun itu cukup 800. Nah, ini 15 tahun lagi. 15 hari. Ya, 15 hari. 15 hari gitu. Biasanya itu dinaikkan lagi ppm-nya menjadi 800 sampai 1000 biasanya. Dinaikkan lagi biasanya seperti itu. Terus kalau untuk 15 sampai 30 gitu. Nah, sampai panen gitu. Itu biasanya 1200 gitu. Nah, titik akhirnya gitu. Titik akhir peningkatan unsur hara yang baik itu untuk tanaman biasanya segitu gitu. Untuk tanaman-tanaman sayuran ataupun tanaman-tanaman buah gitu. Menurut saya seperti itu yang pernah saya tahu gitu. Yang pernah saya pelajari juga gitu. Nah, untuk di-sharing-sharing kepada teman-teman mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga jika memang ada kesalahan juga mohon maaf gitu. Karena kan saya juga proses belajar gitu. Ya udah, mungkin dari saya itu aja sih gitu. Makasih banyak Kang Dedi. Wah, Kang Dedi mantep banget nih pengalamannya. Ini sekedar informasi aja buat teman-teman. ppm itu adalah miligram zat terlarut dalam 1 mililiter larutan per sejuta ya. Jadi itu hanya gitu kalau nggak salah sih, seingat saya 1 ppm itu 1000 miligram. Salah sih, mohon maaf. Baik Kang, terima kasih atas pertanyaan, atas jawabannya. Mana teman-teman ada lagi nih yang ingin menyampaikan gitu apa pengalamannya tentang hidroponik? Kan dulu juga waktu kita mau open recruitment tuh ada tuh cara buat hidroponik tuh. Gimana teman-teman? Ya, sharing-sharing aja mungkin di sini ya, teman-teman ada yang sudah mencoba gitu menanam secara hidroponik menggunakan sistem wick gitu. Yang dari memanfaatkan bahan botol-botol bekas gitu. Silakan sharing gitu. Kita diskusikan bersama gitu di sini terkait kendala apa itu nantinya kita diskusikan saja gitu bersama-sama. Santuy-santuy. Kira-kira sampai jam berapa nih, Kang? Kira-kira Sampai jam berapa, Kang? Lihat. Kayaknya 16.50 kita udahan ya. Ayo dong teman-teman, masih ada waktu tuh. Lagi masih ada waktu nih. Apa yang mau ditanyakan? So, Sri. Mana ini yang bertanya tadi?
Gimana nih Tesri? Kayaknya lagi gangguan sinyal nih. Ini di kolom chat juga ada pertanyaan nih Kang dari Adrian Grace SK. Terkait sistem WIC tadi, boleh nggak sih Kang tanaman hidroponik itu terkena air hujan? Karena kan kalau misalkan kena air hujan itu kan pasti nutrisi yang ada di penampung itu kecampur tuh sama air hujan. Nah, kira-kira itu bakal mempengaruhi pertumbuhan tanamannya nggak Kang? Suaranya kedengeran nggak Kang? Paham. Iya, kedengeran. Langsung jawab nih. Aduh ya Allah. Rifki kemana nih? Aduh, pemateri mana nih pemateri? Kang Rif. Halo nih Kang Rifki nih. Halo Kang Rifki. Ayo Kang Rifki bantu saya. Aduh ya Allah. Ini dari Kang Teguh mungkin bisa bantu menjawab nih Kang Teguh. Tuh Kang Teguh kan badai gitu cara tanamannya. Ya nih Kang Teguh, aduh diam-diam bae nih Kang Teguh. Boleh kali pengalamannya. Selamat sore Akang Ete. Sore Teguh. Sore Kang Teguh. Ya mungkin Kang Teguh bisa bantu menjawab gitu loh dari pertanyaan Tesri Sekar ini. Pengaruh Siap Kang, boleh nih bantu jawab sedikit. Boleh nggak? Banyak juga boleh Kang Teguh. Boleh banget. Kita diskusi nih. Aduh. Sedikit aja. Kan tadi pertanyaan dari Teh siapa itu punten Kang tadi nggak kelihatan di layar. Tesri. Tesri izin menjawab ya. Jadi kan katanya bagaimana nih kalau hidroponik kan punya air sendiri, air yang ada nutrisinya. Bagaimana kalau kena air hujan gitu ya, kena air hujan dengan intensitas yang tidak tentu gitu ya. Begitu bukan Tesri? Ya mungkinnya seperti demikian ya. Jadi ya kan kita ketahui bersama ya, ada hidroponik yang memiliki atap transparan, ada yang punya hidroponik yang tidak beratap. Nah jelas tuh kalau yang beratap itu berarti menandakan itu tuh nggak boleh terkena air hujan karena bisa mengganggu proses pertumbuhan dari tanaman hidroponik tersebut. Jadi kan tadi secara global ya nanyanya bagaimana kalau hidroponik kena air. Nah nggak bagus itu, nggak bagus karena bisa merusak tuh, bisa volume si nutrisinya itu kebuang-buang. Misalnya nih ada lubang-lubang ya rock wall tuh ya terisi air terus. Nah kan luber tuh, nah si nutrisinya itu keluar, maka pertumbuhan dari si tanaman hidroponik tersebut nggak maksimal. Demikian Tesri. Mantap banget Kang Teguh. Mana nih yang lain ada yang mau menambahkan apa gimana gitu. Sok ditambahin kalau misalkan ada yang lebih paham tentang apa sih reaksi ini hidroponik jika terkena air hujan gitu. Mungkin dari Kang ini. Oh dari ya Kang Dedi, sok Kang Dedi. Sedikit ya. Ya, benar yang dikatakan Teguh tadi gitu, bahwa sistem hidroponik ini ada yang terbuka dan ada juga yang tertutup gitu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya yang tertutup itu memang kita wajibkan untuk menghindari daripada air hujan gitu. Nah, adapun sistem yang terbuka itu biasanya tidak perlu adanya atap gitu untuk menutupi sumber si nutrisinya ini gitu. Tapi menurut saya dengan adanya air hujan ini itu juga dapat menghambat pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Mengapa? Karena dengan kelebihannya air gitu, asupan air, nah itu biasanya akar dengan mudah terserang busuk. Nah itu yang pernah kita lihat bersama, itu biasanya akar mudah busuk gitu. Karena kan asupan dari airnya ini terlalu berlebihan gitu. Jadi sehingga
si akar ini membusuk gitu. Jadi hindarilah eh, air hujan, bukan menghindari air hujan, maksudnya mengingkari nikmat ya. Bukan mengingkari nikmat gitu. Maksud saya situ hindarilah air hujan apabila kita sedang melakukan sistem hidroponik yang tertutup. Itu artinya yang menggunakan naungan gitu. Yang menggunakan naungan yang mana naungan ini berfungsi satu tadi mengurangi asupan daripada intensitas cahaya matahari tidak terkena secara langsung, dan yang keduanya itu menghindari curah hujan yang begitu tinggi gitu. Nah, itu masukan dari saya. Mungkin cukup sharing-sharing dari saya gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Dedi. Gimana nih Teh Sri Iskar? Jawabannya udah puas belum? Terima kasih jawabannya Kang, cukup jelas. Wah, mantap. Ini Kang, pertanyaan terakhir nih ya, ada dari Kang Adrian Greseska. Banyak amat sih. Terakhir nih Kang, terakhir. Maaf Kang, saya masih awam. Berarti hidroponik itu selalu mengandalkan nutrisi ya. Kalau tanam tanpa dikasih nutrisi, hasilnya bagus nggak ya? Gimana nih, Kak? Tadi sampai 16.50 ya? Iya Kang, 5 menit lagi nih. Aduh ya Allah. Oke. Lanjut sampai maghrib. Siap Kang Pai. Wow. Amazing. Ya Kang Pai, kalau nggak ada kesibukan teman-temannya juga boleh sih sharing-sharing, tapi di lain waktu gitu, jangan di forum meet gini gitu. Bisa tanyakan kepada Akang Teteh yang lebih mendalami ilmunya di hidroponik gitu Kang Pai. Bisa sih. Tadi santai aja, santai kita santai. Tadi apa, ulang lagi dong? Ulang. Nggak fokus. Pertanyaannya, apakah ini tanaman ini bergantung pada nutrisi gitu Kang? Kalau nggak dikasih nutrisi di airnya tuh tumbuhnya itu gimana gitu? Terkait air ataupun nutrisi. Nutrisi ya, terkait nutrisi ya. Apakah hidroponik ini memang harus selalu menggunakan membutuhkan nutrisi gitu, suplai nutrisi gitu. Jawaban saya simpel, padat dan jelas. Enggak padat dan jelas juga. Jawaban saya mungkin sharing ya. Untuk nutrisi itu di tanaman hidroponik perlu gitu, sangat diperlukan sekali. Nah, yang mana walaupun gimana ya? Kita lihat saja gitu. Di konvensional saja pasti membutuhkan yang namanya nutrisi gitu. Yang mana nutrisi ini didapat dari pupuk kompos, ya kan? Terus dari sekam bakar, terus dari tanah, ya kan? Benar kan? Nah, untuk hidroponik sendiri tadi bahan-bahannya itu ada sekam bakar, terus ada hidroton, terus ada rockwool gitu, dan juga kokopit. Nah, itu kokop nih yang saya garis bawah itu 2, kokopit dan sekam bakar. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai asupan nutrisi gitu. Tentu semua tanaman itu perlu adanya asupan nutrisi. Nah, di hidroponik pun sama gitu. Asupan nutrisi ini sangat penting gitu. Unsur hara yang kita dapat. Namun di hidroponik ini ada perbedaan. Perbedaannya itu sedikit sih, hanya tidak mendapatkan nutrisi dari tanah gitu. Nah, paham nggak? Kita tidak mendapatkan nutrisi dari tanah gitu, melainkan menggantikan nutrisi tanah itu menggunakan tadi yang saya garis bawahi, kokopit dan juga dari sekam bakar. Nah, itu. Nah, terus untuk nutrisi yang sering dipakai untuk tanaman hidroponik itu
biasanya adalah pupuk AB mix. Nah, itu adalah suplai nutrisi yang sangat baik yang sering digunakan oleh pengusaha-pengusaha ataupun industri-industri hidroponik gitu. Yaitu menggunakan pupuk AB mix gitu. Yang mana untuk menyuplai si nutrisi ini sebagai pengganti nutrisi dari tanah gitu loh. Pengganti nutrisi tanah itu digantikan oleh pupuk AB mix. Nah, paham nggak sampai sini? Nah, Paham Kang, paham. iya gitu. Jadi nutrisi si tanah ini digantikan oleh nutrisi dari AB mix gitu loh. Nah, mungkin dari saya itu aja dulu lah. Dan waktunya juga pas ya, 16.50 gitu. Bisa tanyakan di luar. Mungkin izin menambahkan gitu ya. Nah, untuk bagaimana jika tanaman itu tanpa nutrisi. Nah, tadi kan pernah di awal disebutkan tentang Lady. Untuk tanaman untuk memunculkan bibit itu dia belum digunakan nutrisi, hanya berupa air saja. Nah, ketika bibit sudah muncul lalu dilakukan penyemaian, baru itu di situ nutrisi sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Seperti itu. Oke, mengingat waktu yang sudah habis gitu, yang sudah menunjukkan pukul jam 16.50, saya akan sedikit menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Kang Deddy Jamaluddin. Yang pertama, hidroponik itu berasal dari kata hidro yang artinya air dan ponos yang artinya kerja. Sedangkan hidroponik sendiri terdiri dari dua, yaitu hidroponik pasif dan aktif. Hidroponik aktif itu yang berupa menggunakan aliran air yang mengalir, yang perantara paralon-paralon seperti yang banyak kita ketahui seperti itu. Sedangkan hidroponik pasif itu yang berupa sistem wick yang airnya dia tidak mengalir, teman-teman. Nah, kemudian yaitu adalah pengaruh matahari yang berlebihan kepada tanaman hidroponik mampu menumbuhkan gulma yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman pada hidroponik tersebut. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, kepada Akang TT BPH dan kepada Akang TT Demisioner yang telah menyempatkan sedikit waktunya untuk hadir di diskusi online kita kali ini. Mengingat waktu yang sudah terlalu sore, saya tutup acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Akang Teteh semua yang telah menyempatkan. Alhamdulillah. Guys, kita dulu yuk.